Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Akbar Kautsar dari kelas IF 01 dengan NPM 23115408 dari Universitas Amikon Yogyakarta. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Oke, generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Komputer tabung vakum. Teknologi utama yaitu tabung vakum. Karakteristiknya: satu, menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses dan menyimpan data. Kedua, komputer generasi pertama sangat besar dan mengonsumsi banyak daya listrik. Ketiga, program ditulis menggunakan bahasa mesin atau machine language yang merupakan bahasa paling dasar dalam pemrograman. Contohnya yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, UNIVAC, Universal Automatic Computer. Kelemahannya yaitu cepat panas, lambat, mahal, dan kurang handal. Generasi kedua tahun 1956 sampai 1963 itu komputer transistor. Teknologi utama yaitu transistor. Karakteristiknya: satu, transistor menggantikan tabung vakum, membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat dan lebih efisien. Dua, memori utama menggunakan teknologi inti magnetik. Ketiga, mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Contohnya IBM 7090, CDC 1604. Kelemahannya masih besar meskipun lebih kecil dibandingkan generasi pertama dan memerlukan pendinginan. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971 tentang komputer IC atau Integrated Circuit. Teknologi utama yaitu sirkuit terpadu atau IC. Karakteristiknya: yang pertama, memungkinkan lebih banyak komponen untuk dimasukkan ke dalam chip silikon kecil sehingga meningkatkan kecepatan dan efisien komputer. Kedua, penggunaan keyboard dan monitor menjadi lebih umum. Ketiga, sistem operasi atau OS mulai digunakan untuk mengatur komputer dan memungkinkan pemrosesan multi program. Contohnya IBM System atau 360 PDP-8. Kelemahannya masih mahal untuk penggunaan pribadi, walaupun mulai lebih umum di perusahaan dan universitas. Generasi keempat 1971 sampai sekarang, komputer mikroprosesor. Teknologi utama yaitu mikroprosesor. Karakteristiknya: satu, mikroprosesor memungkinkan seluruh unit pemrosesan pusat atau CPU ditempatkan pada satu chip. Komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih kuat. Ketiga, PC atau personal komputer mulai muncul dan menjadi umum di rumah dan di kantor. Keempat, perkembangan GUI atau Graphical User Interface dan perangkat lunak seperti sistem operasi Windows dan Macintosh. Contohnya IBM PC, Apple Macintosh. Kelemahannya masih terbatas oleh kecepatan dan kapasitas memori, namun terus berkembang. Generasi kelima, sekarang dan masa depan, komputer AI atau Artificial Intelligence. Teknologi utama yaitu kecerdasan buatan, komputasi kuantum, nanoteknologi. Karakteristiknya: satu, pengembangan komputer yang mampu memahami dan memproses bahasa manusia atau NLP. Pengenalan suara dan pemikiran logis. Kedua, penggunaan prosesor multicore, GPU Graphics Processing Unit untuk komputasi paralel dan teknologi komputasi awan atau cloud computing. Ketiga, komputasi kuantum sedang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks untuk komputer klasik. Contohnya sistem AI seperti IBM Watson, Google AI, komputer kuantum dari IBM, dan kemudian Google. Kelemahannya, tantangan dalam hal keamanan, etika, dan perlindungan privasi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.